Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah podcast pertama di mana di sini podcastnya Pak Ulum, yang channel ini channel baru dan kita memang sebagai host ngerangkap sebagai konten kreator. Hari ini kita kedatangan tamu dua, yaitu senior kita di UIN Sunan Ampel, Kaji Budiono. Jadi Kaji Budiono ini agak unik karena memang pekerjaannya sudah lama, pernah jadi lurah, kemudian balik lagi, dan kemudian nanti akan jago lurah lagi. Yang satunya Mas Nanang Kurniawan. Beliau ini lebih banyak tahu tentang peraturan-peraturan kepegawaian. Maka yang dulu kita sama-sama juga melakukan pergerakan karena ada sesuatu yang harus diperjuangkan di sisi tenaga kependidikan. Kita dulu melakukan pertama kali demo itu tahun 2016. Wis lali kabeh jare wis tuwek. Aku sih eling. 2016. Waktu itu diawali dengan persoalan di mana kita ini sudah tidak dibayar remun, perubahan dari tukin ke remun sudah tidak terbayar sampai 8 bulan. Nah, 8 bulan itu juga jadi perkoroh. Kenapa? Karena sudah ada yang sudah ngeredit rumah, ada yang sudah ngeredit motor, sudah ini dan sebagainya. Ketika itu sudah ada hubungannya dengan pihak ketiga, artinya dengan perbankan dan sebagainya juga ada persoalan-persoalan. Seingat saya, Mas Nanang ini juga konseptor dari surat-surat ya. Kita sama-sama membuat surat itu. Mau ketemu dengan Pak Rektor, tapi tidak dijawab. Surat 2 kali, yang kedua kita layangkan juga, tapi juga tidak ada respon. Akhirnya kita turun demo. Demo itu tanggal berapa, masih ingat? Seingat saya itu Ramadan. Puasa. Iya, puasa. Puasa. Tanggal 16. Oke, itu masa lalu. Tapi waktu itu apa yang dirasakan Mas Nanang ulung-ulan tidak dibayar itu? Ya sebenarnya kita kaget Pak. Kagetnya ketika kita baru merasakan tukin. Tukin itu Juli 2015. Ya. Baru merasakan tukin. Terus gak sampai setahun tukin itu sudah berhenti dengan sendirinya. Tukin itu singkatan dari tunjangan kinerja untuk pegawai. Belum sampai setahun tukin itu berhenti dengan sendirinya. Tanpa penjelasan, tanpa apapun, surat apapun, konfirmasi ke kita semua, terus berhenti karena dengan alasan perubahan BLU. Ya, perubahan BLU. Nah, untuk perubahan BLU itu kita menurut pimpinan itu sudah harus berubah dari tukin pengelolaan keuangan dari tukin yang APBN menjadi BLU. Kita belum tahu secara detail apa BLU itu. Nah, sampai dengan kita sebelum puasa, terus belum ada kabar sampai puasa, kita hanya teringat Lebaran. Teringat Lebaran. Iya. Ini Lebaran mau dikemanakan ini, kita nggak goreng kopi apa gimana. Iya. Nah, kita juga nggak tahu berhentinya mulai kapan. Ini nanti khawatirnya nggak dibayar mulai berhenti atau dibayar mulai kita nanti puasa atau gimana, kita juga belum tahu. Tapi kita hanya berpikiran Lebaran. Iya. Mau kemana kita? Pokoknya sing rame waktu itu
Rioyo ndak goreng kopi lah gitu. Nggak goreng kopi itu yang akhirnya menjadi penguat bagi teman-teman kita semua. Oh, berarti podo-podo Rioyo ini nggak goreng kopi. Ya seperti itu yang saya ingat. Akhirnya kita semua sepakat kita melakukan nggak demo lagi, istilahnya kita hanya cuma unjuk rasa. Karena kalau demo itu harus jalan jauh gitu, kita cuma seperti tawaf gitu aja, gitu. dengan tidak bersuara, diam gitu aja. Dan satu kali tawafnya satu kali, padahal harinya berapa kali itu? 7 kali. Kan seperti itu. Gitu aja Pak Ulu. Ingat saya gitu. Tawaf. Ya. Waktu itu kita membuat aturan bahwa tawaf itu kita tidak boleh bawa sesuatu yang bisa dilempar. Kemudian tidak boleh sampai ngerusak, karena makanya kemudian kita tidak mendekat ke gedung kan. Bahwa ada temen yang lain itu usul sebenarnya, coba kita buat patung, itu yang kita lempari. Nah, waktu itu, tapi janganlah gitu, nggak enak. Ini sesama saudara. Jadi intinya bahwa kita memang tidak mendemo orangnya, tapi kebijakannya yang kita demo waktu itu. Oke, jadi terus kita lakukan, kemudian reaksi dari sana itu yang pertama adalah menganggap bahwa kita ini ditumpangi atau ditunggangi lah bahasanya, ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Dan jangan lupa bahwa memang di sini itu di UIN Sunan Ampel itu selalu ada warna yang selalu ditunjuk. Ya kalau tidak dituduh hijau ya dituduh biru gitu. Ya tolong diterjemahkan sendiri lah gitu. Yang lain-lain enggak ya, misalnya putih atau apa enggak ya. Enggak hijau ya biru. Mengalir ditunggangi. Waktu itu Kaji Budi ini juga masuk ke beberapa konsep ya yang kita datang ya. Termasuk waktu kita konsep surat yang di Ketaki Darmo. Iya. Iya. Timur Jalan itu. Jadi kita itu malam ke sana. Saya, Mas Anung, Mas Iwan, kemudian Mas Firdaus ya. Firdaus terus Kaji Budi. Supaya kita bisa bisa ketemu malam di sana untuk konsep surat-surat. Akhirnya berlangsung lah itu. Berlangsung tawaf itu satu kali dan kemudian kita ternyata masih tetap tidak ada jawaban. Maka kita nembusi Senat. Akhirnya kita ketemu dengan Senat yang ngumpul itu sih. Nah, Pak rektornya mau, Senatnya mau jadi dalam tengah, kemudian kita sedang membicarakan di ruang rektor waktu itu. Tapi sama juga sebenarnya hasilnya adalah 0, hasilnya tidak ada. Dengan ketidakadanya hasil itu ya sudah, itu berapa lama ya kemudian keluar itu ya? Duit Remun itu lebih 5 hampir setelah itu. Iya, kan berhentinya sampai dengan cairnya itu. Kita nunggu sampai puasa itu kan kita sekitar 3 bulan 4 bulan gitu. Iya. Artinya ya itu tadi, kita mikirnya kan lebaran. Ini kan lebaran kan momen-momen terindah ini harusnya. Kok jadi momen kan goreng kopi. Khawatirnya kan gitu, nggak goreng kopi. Kan goreng kopi. Loh, tapi terus hari raya itu keluar ya duitnya? Keluar Pak. Keluar ya? Keluar ya. Keluar. Tapi tidak penuh. Bukan penuh. Tapi kemudian ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Perolehannya. Iya, perolehannya. Karena kacau dari sisi perhitungannya. Dan akhirnya memang yang dipertanyakan cara menghitungnya waktu itu. Cara menghitung dari Remun itu seperti apa itu yang tidak ada
yang tahu persis yang di kalangan birokrat itu. Karena kan hitungannya kan kalau BLU Remun itu kan poin kan. Ya. Nah, waktu itu poinnya kalau nggak salah belum clear. belum clear. Ya, clear. clear. Satu poin. Sehingga banyak tuduhan yang kemudian bahwa orang yang memverifikasi lah yang tertuduh. Ya, tujuannya kemana-mana akhirnya. Ya. Loh, di antara itu dulu ini kita kan punya juga waktu pertemuan di ruang rapat teater. Itu apa itu? Waktu itu kita tanyakan. Iya. Itu sosialisasi apa sudah keluar atau gimana itu? Itu pernah kita. Sosialisasi saya kira. Tapi sosialisasi pun tidak memuaskan. Kenapa? Karena waktu itu ketua timnya tidak menjawab sama sekali. Yang kedua hanya dijawab oleh Warek 2. Waktu itu. Waktu itu. Terus masih ingat juga waktu peristiwa ini Hari Raya Ndek Sport Center. Sport Center sing aku takok itu. Pembinaan pegawai itu ya. Pembinaan itu kan ada pimpinan di panggung waktu itu. Ya, agendanya pembinaan pegawai. Bukan pimpinan sih, tamu dari keuangan, Kementerian Keuangan waktu itu. Keuangan bukan ya, Kemenak ya. Saya waktu itu nggak ikut kayaknya. Oh, nggak ikut sampai. Pak Rektor yang marah. Kemudian rektori marah karena dikasih kesempatan nanya, saya nanya karena apa? Pematerinya itu membicarakan tentang Remun. Saya nanya. Ada kaitan. Ya, ada kaitannya. Maka itu kita masuk kesempatan. Ya memang sudah waktunya bahwa perhitungan di sini tidak beres, belum beres. Kemudian di pembayarannya juga tidak seperti yang diharapkan dan sebagainya. Itu jadi masalah. Yang perlu diingat lagi itu adalah waktu kita sempat ketemu Pak Yasin. Pak Yasin di Malang. Kita laporkan ke Pak Yasin. Pak Yasin waktu itu adalah Inspektorat Jenderal. Iya, dia Irjen. mantan dari KPK. Mantan KPK sing jadi Irjen. Jadi kita mendengar bahwa Pak Yasin itu nyampe di Malang, maka kita jam 2 malam itu berangkat dari Surabaya. Pakai mobilnya Cakin. Cakin, saya, Black, Jikun, sama Pak Rahmat, berlima. Nyampe sana belum pagi, kita nginep di Hotel Merah Putih. Pomnya Unmuh itu loh. Jadi Hotel Merah Putih itu kan pom. Terus akhirnya paginya ketemu. Kita belum boleh masuk karena Pak Yasin belum datang. Pak Yasin itu tidak mau dijemput. Memang seperti itu beliau. Ketika ditanya ke ajudannya jam berapa datang gitu, ini 5 menit lagi sudah nyampe gitu. Kalau acara 5 menit mau mulai, beliau baru datang supaya orang enggak omong ngalor ngidul gitu. Jadi straight langsung masuk, naik taksi langsung masuk. Nah, kita di sela itu kita masuk. Langsung kita ikut, kita serahkan berkas itu di atas di ruang acara itu. Ya cukup cukup mengagetkan juga panitia, tapi terus juga beredar kan kemudian di WA kita foto itu. Akhirnya di sini juga sempat rame pada level-level tertentu. Tapi ya itulah yang persoalan perjuangan bisa yang panjang. Iya, yang panjang dan sekarang juga perlu juga ini
Nah ini kok ketoknya tambah didik ini. Iki apa ini? Karena hitungannya WFO, WFA atau karena sistem atau karena apa? Kok iso jadi lebih didik? Nah, ya apa kehadiran ya gitu ya. Iya, semua teman-teman merasakan seperti itu. Tapi itu kan kita nggak bisa mantau lewat sistem juga kan. Kita istilahnya dulu kan bisa poinnya sekian, terus ada kegiatan seperti itu. Sekarang kan sudah tidak ada. Ya, karena mungkin kegiatannya yang berkurang itu mungkin ya. Ya bisa jadi. Tapi kegiatan itu kan hanya beberapa sih. Dulu kan ada problemnya yang aplikasi kita sudah tahu. Melihat, berapa dulu bisa poin dilihat kita, terus poin. jumlahnya kan gitu. Sekarang kan nggak ada. Kurang berapa kan bisa dilihat. Kalau tidak salah di mana yang ada ini? Di UNES. Yang dulu kita yang- kan sudah ada dulu di Ekin. Lah ya, Heeh. waktu itu kan Terus apa namanya studi banding toh? Iya, tim anunya kan katanya studi banding, katanya loh ya, katanya studi banding ke beberapa tempat itu. Iya Ke 7 atau 5. ke mana itu, ke mana ya studi bandingnya itu, ke UIN Jakarta. UIN Jakarta. Tok. Nggak tahu yang lain, saya tahunya di Enggak melodi. Enggak. kita nggak ikut, cuman tahu berita kabarnya aja. Iya. Masih itu Sing karo- makam itu kan. Ambek ngumpulno banyu itu. 7 sumur. Oh, 7 sumur. 7 sumur. Oh, ya. Oh, yang keliling ke Jogja itu tuh. Ya itu kan studi banding sih. Oh iya, aku Oh, mau bukan di Remun itu, bukan bahas masalah itu Bang. Masalah apa? Kalau yang ke makam-makam itu Pak, Iya, masalah apa itu yang zamannya Pak almarhum Saiful Anam masih ada. Oh iya, Itu enggak. beliau ikut. Oh iya ikut. Enggak, Mas bahas Remun itu kan, Oh sudah. kalau nggak salah itu kita mau ke UIN gitu loh. Kita mau ke UIN itu pertama kali Pak Ala jadi. Itu bukan bahas masalah Remun, itu kita sharing gimana sistemnya ketika kita masuk ke UIN gitu. Kita mau beralih fungsi gitu. Oh, alih fungsi. Nggih. Iya. Kalau studi bandingnya Remun itu nggak salah ke UIN Jakarta. Iya. Tapi yang lainnya kurang tahu itu Oke. ada berapa tim gitu loh dibagi. Ya. Jadi ya perjalanan itu cukup panjang sebenarnya. Perjalanan Remun itu. Ya walaupun sampai hari ini kita merasa bahwa kalau saat ini kita tidak bisa membaca hasil dan sebagainya itu juga sebenarnya perlu dipertanyakan gitu. Kan kegiatan itu juga divalidasi kan oleh atasan langsungnya. Jadi sebenarnya mestinya ya dapatlah informasi tentang itu. Tapi memang perubahan-perubahan itu saya agak sepakat. Perubahan itu perlu penyesuaian, perlu belajar dan sebagainya. Tetapi jangan belajar sambil berjalan. Bahasane itu kalau kita membahasakan bal-balan wis dimulai, wis disemprit, kene sik belajar tentang Aturan main. Aturan main baru dipelajari pada saat itu. Dan setelah dari Pak Yasin itu kemudian turun Irjen investigasi sini. Terus di sini. Saya juga dipanggil di sana. Saya berkasnya persis seperti yang saya berikan Pak Yasin, tapi ditambahan pembicaraan. Dia bilang begini pertama kali itu setelah dicekin ini Pak Ulum ya. Kalau ini misalnya belum selesai gitu, apa sampai mau demo lagi? Oh ya pasti gitu. Maksudnya mau supaya tengah. Waktu itu sebenarnya begini. Oke, pertemukan kami ini pertemukan dengan jalur tengah oleh inspektorat gitu loh. Yang lebih enak lagi. Jadi lebih urut.
lebih urut lagi penyelesaian seperti apa dan seterusnya. Jadi nanti bisa dianukan, bisa di-clearkan sekalian. Kira-kira itu pembicaraan tentang